Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Panggonan Wingit yang dirilis pada tahun 2022. Film ini dibintangi oleh Luna Maya dan Christian Sugiono. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang sebuah kamar hotel terkutuk yang terus memakan korban. Daripada penasaran filmnya akan seperti apa, yuk kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya. Di sebuah daerah di Semarang, Ningrum yang adalah seorang pelayan hotel baru saja datang ke tempatnya bekerja. Dia lalu diperintahkan oleh pemilik hotel yang bernama Bu Suktini untuk membersihkan kamar di lantai 2. Bu Suktini lalu mengingatkan Ningrum untuk tidak pergi ke lantai 3 dengan alasan lantai itu sedang direnovasi. Ningrum lalu bergegas untuk membersihkan kamar di lantai 2. Ketika sedang membersihkan kamar, Ningrum mendengar suara perempuan menangis. Dia lalu naik ke lantai 3 dan suara itu semakin terdengar jelas. Ningrum lalu berjalan ke sebuah pintu yang terkunci. Dia lalu mengintip sebuah lubang kunci untuk melihat keadaan di ruangan sebelah. Ningrum yang penasaran lalu mengambil kunci akses yang diberikan padanya dan mencoba membuka pintu itu, tapi tidak kunjung terbuka. Ningrum yang merasa kalau pintu itu memang tidak bisa terbuka lalu berniat untuk kembali ke bawah, tapi tiba-tiba saja pintu itu terbuka sendiri seperti ada yang membukanya dari dalam. Ningrum kembali mendengar suara tangisan perempuan. Rasa penasaran Ningrum membuatnya ingin memeriksa asal suara itu. Dia lalu memberanikan diri untuk masuk ke dalam dan menemukan sebuah koridor panjang. Lampu koridor itu tiba-tiba mati menyala dan dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ningrum lalu berjalan ke ujung koridor dan sebuah tangisan itu semakin jelas terdengar. Ningrum lalu mengetuk pintu sebuah kamar di mana suara itu berasal dan mencoba menawarkan bantuan. Karena tak kunjung dijawab, dia lalu memberikan diri untuk membuka pintu itu. Dan lalu dia menemukan seorang wanita dengan rambut putih yang sedang duduk di meja rias. Ningrum yang merasakan keanehan lalu menceritakan hal tersebut pada anaknya yaitu Karin. Dia menceritakan kalau wanita berambut putih itu berkata sesuatu padanya yaitu telung dino tengah wengi, yang berarti 3 hari tengah malam. Ningrum tidak tahu apa arti dari semua itu, tapi selama 3 hari ini dia merasa terus mengalami kejadian yang janggal seperti kucingnya yang mati, tetangganya yang menusuk kakinya sendiri dan saudaranya yang bunuh diri. Ningrum takut kalau itu semua ada kaitannya dengan wanita berambut putih yang dia jumpai di hotel. Tapi Karin mencoba menenangkan ibunya dan mengatakan kalau Ningrum mungkin saja masih syok dengan kejadian baru-baru ini yang menimpanya. Dia lalu menyuruh Ningrum untuk sholat dan segera tidur. Ningrum lalu kembali ke kamarnya untuk melakukan sholat, tapi dia tidak bisa khusyuk karena merasa ada sesuatu di kamarnya. Ningrum lalu segera menyelesaikan sholatnya dan cepat-cepat mengambil selimut untuk tidur. Dia lalu kembali mendengar suara wanita berambut putih itu dan Karin lalu terbangun karena mendengar suara teriakan ibunya. Karin lalu memeriksa kamar ibunya dan menemukan Ningrum yang sudah meninggal dengan keadaan dikuliti dan film pun baru saja dimulai. Tiga hari setelah kejadian itu, 2 kakak beradik yaitu Raina dan Faye datang dari Jakarta ke Semarang. Mereka diminta pergi ke sana oleh nenek mereka setelah ayahnya meninggal. Setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya sampai di hotel milik ayah mereka. Faye dan Raina baru pertama kali datang ke hotel itu karena selama ayahnya masih ada, dia tidak pernah membawa mereka ke sana. Mereka lalu masuk ke dalam hotel dan disambut oleh kakek dan nenek mereka yang bernama Garinto dan Suktini. Mereka lalu membawa Faye dan Raina ke pavilion belakang tempat mereka akan tinggal selama di sana. Suktini lalu berpesan kepada Raina untuk mengurus administrasi hotel itu agar bisa atas nama Raina dan Faye. Selain itu, dia juga menitipkan barang-barang ayah mereka yang ia temukan ketika pertama kali datang ke hotel itu. Suktini juga berpesan kepada Raina dan Faye untuk tidak pergi ke lantai 3 dengan alasan kalau lantai itu sedang direnovasi dan takut ada atap yang roboh. Suktini lalu menyuruh Raina untuk beristirahat karena pasti dia masih capek setelah perjalanan yang jauh. Scene lalu berlanjut. Keesokan harinya Raina mengantar Faye ke sekolah barunya di Semarang. Saat sedang menunggu untuk bertemu dengan kepala sekolah yang sedang diwawancara oleh wartawan, Raina dan Faye mendengar obrolan para guru di sekolah itu yang sedang menceritakan kejadian tentang Ningrum yang meninggal secara tragis. Raina mencoba menghindar ketika dia mengetahui kalau wartawan yang bertemu dengan kepala sekolah adalah mantan tunangannya yaitu Ardo. Setelah mengantar Faye, Raina buru-buru pulang tapi malah kembali bertemu dengan Ardo di parkiran. Ardo lalu mengajak Raina untuk ngopi, tapi Raina tidak mau dengan alasan dia ada kerjaan. Ardo maklum dan meminta Raina untuk hati-hati karena kota itu sedang tidak aman. Ardo menceritakan tentang kejadian yang menimpa Ningrum pada Raina. Ardo lalu menyebut Hotel Ambar Mangun, tempat di mana Ningrum bekerja. Raina yang tahu kalau itu adalah hotelnya lalu mengajak Ardo untuk bertemu dengan kakek neneknya dan untuk menyelidiki kasus itu. Mereka berdua lalu kembali ke hotel. Di sana Ardo bertanya kepada kakek dan nenek Raina soal Ningrum.
Raina juga kesal karena kakek dan neneknya tidak menceritakan kejadian itu dari awal sebelum dia datang. Tapi kakek dan neneknya beralasan kalau Ningrum baru bekerja di hotel itu dan juga mereka tidak mau membuat takut Faye dan Rena yang baru datang. Ardo yang merasa kalau dia masih butuh banyak informasi tentang hotel itu lalu memilih untuk menginap sampai dia mendapatkan apa yang dia cari. Pada malam harinya ketika sedang berada di kamar, Faye yang tahu kalau Ardo juga menginap di hotel itu lalu membujuk Raina untuk kembali menjalin hubungan dengan Ardo. Tapi Raina menolak dengan alasan kalau dia tidak bisa karena kondisinya yang tidak bisa punya anak pasti membuat Ardo kecewa. Faye juga meminta Raina untuk sholat karena dia sudah lama tidak melihat kakaknya itu beribadah. Tapi Raina hanya diam saja dan pergi ke lantai atas untuk menenangkan diri. Saat sedang bersantai, Raina tiba-tiba melihat sebuah kamar di lantai 3 yang menyalakan lampu. Karena heran, dia lalu berinisiatif untuk melihat kamar itu. Raina lalu pergi ke sana dan mendengar suara perempuan yang menangis. Tapi dia tidak bisa masuk karena pintu menuju lantai 3 dikunci. Raina lalu mengambil palu untuk membuka paksa pintu itu. Setelah membukanya, dia menemukan koridor yang berdebu dengan lampu yang rusak. Tapi Raina cuek saja dan terus berjalan menuju kamar tempat suara perempuan menangis itu berasal. Dia lalu membuka pintu itu dan suara tangisan itu lalu berhenti. Raina lalu melihat wanita berambut putih yang sedang duduk di meja rias. Raina mencoba memanggil wanita itu tapi wanita itu hanya berkata telung dino tengah wengi. Raina hanya mengangguk dan kembali menutup pintu. Dia lalu kembali ke kamarnya dan memikirkan tentang kata-kata wanita itu. Raina curiga kalau wanita itu berkaitan dengan kejadian tewasnya Ningrum. Keesokan harinya Raina yang baru saja masuk mobil lalu mengalami keanehan dengan melihat tulisan angka 1 di kaca mobilnya yang ditulis dengan darah. Raina yang kaget lalu keluar dari mobil untuk melihat keadaan sekitar. Tapi ketika dia kembali meriksa mobilnya tulisan itu sudah terhapus. Raina yang merasa ada sesuatu yang tidak beres lalu masuk kembali untuk bertemu dengan neneknya. Sutini yang melihat wajah Raina yang cemas lalu menanyakan apa yang sedang Raina pikirkan. Raina lalu bercerita kalau semalam dia pergi ke lantai 3 dan bertemu dengan sosok perempuan di sana yang sedang menangis. Perempuan itu lalu berkata sesuatu yang tidak dipahaminya. Ketika mendengar itu Sutini lalu kaget. Dia lalu marah dengan Raina yang tidak menuruti perintahnya untuk menjauhi kamar itu. Tapi sebelum bercerita, Faye lalu datang dan meminta Raina untuk mengantarnya ke sekolah. Raina dan Faye lalu pamit. Garinto lalu datang ke dapur dan mengabari istrinya kalau polisi mau bertemu lagi dengan mereka. Anak Ningrum sudah bisa memberikan keterangan dan kabar kalau hotel itu berhantu sudah mulai menyebar dan membuat tamu-tamu ketakutan. Setelah mengantar Faye sekolah, Raina lalu kembali ke hotel dan melihat banyak tamu yang check out. Dia juga melihat Ardo yang sedang meminta keterangan dari polisi terkait kematian Ningrum. Raina lalu mendengar telepon resepsionis yang berbunyi dan mengangkatnya. Rupanya ada tamu di kamar 13 yang membutuhkan handuk baru. Sebagai manajer yang baik, Raina lalu mengambil handuk dan pergi ke kamar 13 untuk mengantarnya. Dia lalu masuk karena tamu di kamar itu sedang mandi. Raina lalu pamit, tapi tiba-tiba saja dia mendengar suara tangisan perempuan dari dalam kamar mandi. Raina lalu menanyakan apakah tamu itu baik-baik saja dan menawarinya bantuan. Karena tidak ada tanggapan, Raina lalu berinisiatif membuka pintu kamar mandi dan tidak menemukan siapapun di sana. Raina yang heran lalu kembali dikagetkan dengan telepon yang berbunyi. Dia lalu mengangkat telepon itu dan mendengar suara perempuan yang seperti mengancamnya. Raina lalu segera menutup telepon itu. Dia lalu menelpon resepsionis dan bertanya tentang tamu di kamar itu. Alangkah terkejutnya ketika dia mengetahui kalau tidak ada tamu yang menginap di kamar itu. Raina lalu merasakan kalau ada sosok yang mengawasinya di kamar itu. Dia lalu melihat ke bawah karpet dan betul saja ada sosok perempuan berambut putih di sana. Sosok itu lalu melempar tempat tidur ke arah Raina tapi dia berhasil menghindar. Raina lalu segera keluar dengan ketakutan. Untung saja ada Ardo di sana yang mencoba menenangkannya. Ardo lalu menanyakan apa yang membuat Raina ketakutan seperti itu. Ardo lalu masuk ke dalam kamar dan memeriksanya, tapi dia tidak menemukan apa-apa di sana. Scene lalu berlanjut. Rupanya kejadian yang menimpa Raina sudah diketahui oleh para pelayan di hotel itu. Mereka lalu pergi menemui kakek dan nenek Raina untuk pamit, karena mereka tidak mau bernasib sama seperti Ningrum. Ardo lalu datang dan mengatakan kalau alasan banyak tamu yang check out karena anak Ningrum terus berbicara dan banyak orang menghubungkan penyebab kematian Ningrum berkaitan dengan sosok perempuan misterius di hotel itu. Ardo dan Raina lalu minta kakek dan nenek untuk menceritakan tentang sosok perempuan itu. Setelah didesak, Garinto dan Sutini lalu mulai bercerita asal mula mereka mengetahui tentang sosok perempuan berambut putih itu. 6 tahun yang lalu mereka mengalami masalah ekonomi. Mereka lalu diminta oleh ayah Raina datang ke Semarang untuk mengelola hotel miliknya di sana.
Ketika pertama kali datang, hotel itu sangat rusak. Mereka lalu memanggil tukang dan memintanya untuk memperbaiki instalasi listrik di hotel itu. Ketika sedang berada di lantai 3, tukang itu mendengar suara perempuan menangis dan melihat sosok perempuan seperti yang dilihat Reina. Setelah itu, selama 3 hari, tukang itu berperilaku aneh dan puncaknya ketika Garinto dan Sutikni sedang datang berkunjung ke hotel. Mereka melihat tukang itu seperti sedang kerasukan. Tukang itu lalu membenturkan kepalanya di dinding dengan keras dan langsung meninggal. Karena tidak mau ada korban lagi, Garinto dan Sutini lalu menutup lantai itu atas perintah seorang paranormal bernama Ki Danang. Dan setelah itu keadaan baik-baik saja hingga kejadian ningrum. Mereka sengaja tidak memberitahu cerita tentang kematian tukang itu pada polisi karena pasti tidak ada tamu yang mau datang ke hotel itu. Mendengar cerita kakek dan neneknya, Reina menjadi syok dan meminta mereka semua untuk memperingati Faye untuk menjauhi kamar itu. Sementara itu di sekolah, Faye yang sedang belajar lalu diminta oleh gurunya untuk pergi mengambil alat praktikum di gudang. Faye lalu pergi ke gudang untuk mengambil alat praktikum yang diminta. Faye yang sedang mengambil alat praktikum tiba-tiba saja mendengar suara perempuan yang memanggil namanya. Dan tiba-tiba saja patung di gudang itu bergerak mengambil gunting dan berusaha menyerang Faye. Untung saja Faye berhasil menghindar dan segera keluar dari gudang. Karena mendengar teriakan Faye, guru dan teman-temannya lalu menyusulnya ke gudang. Faye terus menunjuk ke arah gudang dan memberitahu gurunya kalau ada sesuatu di sana. Tapi ketika gurunya memeriksa dalam gudang, tidak ada apapun kecuali alat-alat praktikum. Faye lalu pulang ke hotel. Reina lalu bertanya keadaan Faye karena sudah mendengar dari gurunya di sekolah tentang kejadian yang menimpanya. Reina sangat kaget ketika mengetahui kalau Faye sudah memasuki kamar di lantai 3 dan bertemu dengan sosok perempuan berambut putih. Melihat Reina yang kesusahan, Ardo yang berniat membantu mengatakan mungkin saja mereka bisa meminta bantuan pada Ki Danang untuk menolong mereka. Ardo dan Reina lalu pergi untuk menemui Ki Danang dan meminta tolong untuk mengusir sosok perempuan itu dari hotel mereka. Tapi Ki Danang mengatakan kalau sosok itu susah diusir karena masih ada urusannya di dunia ini yang belum selesai. Satu-satunya jalan untuk berkomunikasi adalah Reina dan Ardo harus mengetahui nama asli dari sosok perempuan di kamar itu. Ardo dan Reina lalu kembali ke hotel untuk mencari petunjuk tentang nama asli perempuan itu. Reina merasa aneh dengan ayahnya yang tidak pernah bercerita sama sekali tentang hotel itu. Dan juga dia baru mengetahui kalau kepemilikan hotel itu atas nama Baskara dan bukan Januar. Mereka lalu mencoba membaca novel ayahnya dan mungkin saja ada petunjuk tentang sosok perempuan itu di dalamnya. Reina yang sedang membaca novel ayahnya lalu kembali melihat kamar di lantai 3 hotel itu menyala. Reina lalu pergi ke sana. Tapi sebelum masuk, Ardo dan Faye datang untuk mencegahnya. Ardo melarang Reina untuk tidak nekat dan kembali masuk ke kamar itu. Tapi Reina tetap keras kepala dan mengajak Faye untuk masuk ke kamar itu dan meminta Ardo untuk menunggu di luar. Reina dan Faye lalu masuk ke kamar itu. Mereka lalu berpencar untuk mencari petunjuk. Reina lalu masuk ke dalam kamar dan menemukan ubin pecah di bawah tempat tidur. Dia lalu memeriksanya dan menemukan sebuah potongan kertas di sana dan mengambilnya. Reina lalu memanggil Faye agar mereka bisa segera pergi dari kamar itu. Tapi Faye tidak menanggapinya dan terus membenturkan kepalanya di dinding. Rupanya Faye sudah dirasuki sosok perempuan itu dan menyerang Reina. Ardo yang mendengar suara teriakan Reina lalu masuk ke dalam kamar untuk menolongnya. Faye terus berontak dan menyerang Ardo. Tapi dengan tenaganya Ardo lalu mendorong Faye dan membuatnya sadar. Mereka bertiga lalu melihat sosok perempuan itu berdiri di depan mereka. Karena takut sosok itu akan melukai mereka, mereka lalu segera pergi dari kamar itu. Scene lalu berlanjut. Faye yang cedera lalu diminta Reina untuk beristirahat. Dan mereka melihat tulisan di kaca yang menandakan kalau waktu mereka tinggal 2 hari lagi sebelum sosok itu datang dan membunuh mereka. Reina lalu pergi menemui Ardo dan memperlihatkan potongan kertas yang dia temukan. Kakek dan nenek Reina juga menemukan potongan kertas yang sama di kamar lain. Mereka lalu mengambil semua potongan kertas yang ada di setiap kamar. Ardo lalu menyusun potongan-potongan kertas itu dan menemukan petunjuk kalau sosok perempuan itu memiliki hubungan istimewa dengan ayah Reina. Reina akhirnya berhasil memecahkan teka-teki surat itu. Sosok perempuan itu pertama kali bertemu dengan ayah mereka di sebuah daerah yang memiliki banyak pohon pinus. Setelah dia kabur dari desanya yang banyak bunga putihnya. Garinto lalu mengatakan memang ada sebuah daerah yang terkenal dengan pohon pinus tapi cukup jauh dari sana. Reina dan Ardo lalu bergegas untuk pergi ke tempat itu. Setelah perjalanan yang cukup jauh dan masuk ke dalam hutan pinus, mereka akhirnya sampai di tepian danau dan menemukan banyak bunga putih yang tumbuh di sana.
Mereka lalu meminta pertolongan seorang penduduk lokal bernama Parjo untuk mengantarkan mereka ke tempat di mana bunga putih itu banyak tumbuh. Parjo mengatakan kalau mungkin saja kepala desanya bisa membantu untuk mencari tahu tentang sosok perempuan itu. Setelah perjalanan melewati danau, mereka akhirnya sampai di desa yang dimaksud Parjo dan segera pergi menemui kepala desa yang bernama Pak Sumardi. Ardo lalu menjelaskan kalau telah terjadi pembunuhan di Semarang dan pelakunya bukan manusia. Mereka mendapat petunjuk tentang sosok wanita berambut putih yang mungkin saja ketika dia masih hidup pernah tinggal di desa itu. Ekspresi Pak Sumardi yang awalnya biasa saja lalu berubah menjadi marah. Begitu Ardo menceritakan ciri-ciri wanita yang meneror mereka. Dia hanya mengatakan kalau dia tidak bisa membantu dan langsung pergi. Karena merasa tidak mendapat petunjuk, Ardo dan Reina lalu memutuskan untuk pulang. Tapi karena cuaca hujan, Parjo mengajak mereka untuk menginap di rumahnya dan pulang keesokan harinya. Reina merasa putus asa karena usahanya seperti sia-sia. Dia lalu menyalahkan Tuhan karena cobaan yang begitu berat dalam hidupnya. Mulai dari ibu dan ayahnya yang meninggal dan rencananya untuk memulai hidup baru di Semarang tapi malah dihadapkan dengan kematian dirinya dan adiknya di sana. Ardo yang mendengar itu lalu berusaha untuk memberikan pencerahan kepada Reina dengan mengatakan kalau apa yang menimpa Reina adalah cobaan yang harus dihadapi sebagai bentuk kasih sayang Tuhan untuk menggugurkan dosanya. Di tengah perbincangan itu, mereka lalu mendengar Pak Sumardi dan istrinya yang sedang berdebat di luar. Karena merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Sumardi, Ardo dan Reina lalu menyusup ke rumah Pak Sumardi untuk mencari tahu tentang siapa sosok wanita berambut putih itu. Ardo dan Reina lalu memeriksa semua ruangan di rumah itu. Reina lalu masuk ke satu kamar yang tertutup dan dia melihat lukisan seorang wanita berambut putih di sana. Tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan kehadiran Bu Sumardi yang sudah mengetahui kedatangan mereka. Bu Sumardi berniat membantu Ardo dan Reina untuk menceritakan siapa sosok wanita berambut putih di lukisan itu. Setelah dirasa sudah aman, Parjo lalu mulai bercerita tentang sosok wanita berambut putih itu. Wanita itu tidak lain adalah anak dari Pak Sumardi dan diberi nama Menur, karena kondisinya yang terlahir putih. Karena terlahir berbeda, Menur mendapat perlakuan yang buruk dari semua penduduk desa dan dijuluki sebagai anak setan. Ayahnya sendiri yaitu Pak Sumardi sering menghukumnya dan melarangnya untuk bermain di luar. Karena tidak memiliki teman, Menur sering berkhayal dan hanyut dalam pikirannya sendiri. Ketika Menur berusia 20 tahun, dia kabur dan penduduk desa tidak pernah lagi mengetahui kabarnya. Penduduk desa tidak pernah lagi membicarakannya karena takut Pak Sumardi marah. Setelah mendapat informasi itu, Reina dan Ardo lalu segera kembali ke hotel. Karena sudah mendapat nama sosok wanita itu, mereka lalu segera memanggil Ki Danang untuk berkomunikasi dengan Menur. Ki Danang lalu memulai ritual untuk berkomunikasi dengan Menur. Dalam penerawangannya, Ki Danang mencerita kalau dulu Menur yang baru saja kabur pingsan di hutan pinus dan ditemukan oleh Baskara. Baskara lalu membawa Menur ke hotelnya dan mengizinkannya untuk tinggal di sana. Mereka sering melakukan kegiatan bersama dan menimbulkan benih-benih cinta di antara mereka. Baskara lalu pamit karena ada kerjaan di Jakarta dan Menur setia menunggu kedatangan Baskara di hotel itu. Tapi setelah sekian lama, Baskara tidak kunjung kembali. Menur lalu pergi ke Jakarta untuk mencari Baskara. Dan dia menemukan kalau Baskara sudah memiliki istri yang sedang hamil. Menur sakit hati melihat itu. Dia lalu kembali ke hotel dan bunuh diri dengan menguliti dirinya sendiri. Menur akhirnya mati setelah 3 hari. Ki Danang berkata mereka harus menyatukan dua unsur yaitu kehidupan dan kematian. Itu adalah satu-satunya cara agar Menur mau memaafkan Baskara. Ki Danang lalu mencoba menenangkan arwah Menur yang marah. Tapi dia tidak bisa karena Menur ingin membunuh mereka semua. Mereka lalu berusaha kabur dengan menutup pintu di lantai 3. Tapi Menur menabrak pintu itu dan membunuh Ki Danang. Reina dan Ardo sangat syok melihat kejadian itu. Scene lalu berlanjut. Reina, Ardo dan lainnya lalu berkumpul untuk mencari tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Reina marah dengan ayahnya sendiri yang merahasiakan kematian Menur, sehingga membuat mereka yang terkena dampaknya. V lalu menemukan kotak milik ayahnya dan melihat sebuah catatan bergambar melati di sampulnya dan juga sebuah kotak cincin. Ardo dan V lalu memberikan catatan itu pada Reina untuk dibaca. Rupanya ayahnya dulu pergi ke Jakarta bukan untuk sebuah pekerjaan, seperti yang dia katakan pada Menur. Tapi Baskara pergi ke Jakarta untuk mencari cincin pertunangan yang akan dia berikan pada Menur. Tapi setelah mendapatkan cincin itu, Baskara mengalami kecelakaan dan dia dibawa pergi ke rumah sakit oleh sepasang suami istri.
Baskara mengalami cedera di kepalanya dan membuatnya lupa ingatan. Ia lalu diangkat menjadi anak suami istri itu dan diberi nama Januar. Tapi setelah sekian lama, ingatan Baskara mulai kembali dan kenangan indah bersama Menur terus berputar di otaknya. Dia lalu segera kembali ke Semarang untuk menemui pujaan hatinya itu. Tapi tidak disangka Menur sudah menjadi tulang belulang karena bunuh diri. Baskara sangat sedih dengan kejadian itu. Dia lalu membawa mayat Menur ke ruang bawah tanah hotel dan menguburnya di sana. Baskara lalu meninggalkan hotel itu dan memilih melanjutkan hidupnya sebagai Januar. Setelah mengetahui itu semua, Ardo dan Reina lalu berencana untuk mencari makam Menur dan memakaikan cincin yang ingin diberikan ayahnya padanya. Dengan harapan setelah itu Menur tidak akan lagi mengganggu mereka. Ardo dan Reina lalu bergegas pergi ke ruang bawah tanah di belakang hotel. Mereka harus segera mencari makam Menur sebelum tengah malam atau semua akan terlambat. Mereka lalu berpencar untuk mencari makam Menur. Ardo akhirnya menemukan sebuah makam dengan ukiran bunga. Dia lalu segera menggali ke makam itu. Sementara itu di hotel, V dan kakek neneknya berdoa agar Ardo dan Reina baik-baik saja. Reina lalu melihat kalau bunga yang ada di makam itu berbeda dengan bunga yang ada di cincin Baskara. Dia lalu segera memberitahu Ardo tentang hal itu, tapi Ardo tidak menanggapinya. Rupanya arwah Menur sudah merasuki Ardo. Ardo lalu mengambil cangkul dan berusaha untuk melukai Reina. Tapi Reina berhasil kabur dan bersembunyi dari kejaran Ardo. Reina lalu berhasil membuat Ardo pingsan dan segera pergi untuk kembali mencari makam Menur yang sebenarnya. Setelah berputar-putar terus, Reina tidak kunjung menemukan makam Menur. Dia lalu membuka tasnya dan menemukan sebuah catatan dari kakek dan neneknya yang memintanya untuk sholat. Reina lalu melakukan tayamum dan sholat di sana. Setelah itu dia berdoa meminta petunjuk agar Tuhan membimbingnya. Rupanya Ardo sudah kembali sadar dan mencari Reina. Setelah mencari cukup lama, Reina akhirnya menemukan makam Menur. Dia lalu segera menggali makam itu karena sedikit lagi sudah sampai tengah malam. Reina lalu menemukan tulang belulang Menur di sana. Ketika ingin memakaikan cincinnya, Ardo datang dan menyerang Reina dari belakang. Dengan kekuatannya yang tersisa, Reina lalu memakaikan cincin Baskara di tulang jari Menur. Dan hal itu membuat Ardo langsung sadar. Mereka berdua lalu melihat arwah Menur yang tersenyum dan menghilang. Ardo dan Reina lalu berpelukan karena mereka akhirnya berhasil membuat Menur tidak marah lagi. Scene lalu berlanjut. Ardo dan Reina menceritakan kejadian di hotel itu pada polisi. Polisi lalu datang dan melakukan olah TKP termasuk membawa mayat ke Danang. Ardo dan Reina lalu kembali berbincang. Ardo lalu kembali mengungkapkan perasaannya pada Reina dan mengajaknya untuk menikah. Reina pun setuju untuk menikah dengan Ardo karena dia juga memiliki perasaan yang sama. Ardo lalu kembali ke kamarnya untuk bersih-bersih. Reina lalu menelpon dan mengabarinya kalau mereka harus memberitahu rencana mereka pada V dan kakek neneknya. Setelah menutup telepon dari Reina, Ardo lalu kembali mendapat telepon tapi tidak ada suara di sana. Lampu kamarnya tiba-tiba saja mati dan pintu kamarnya juga tidak bisa dibuka. Ardo lalu memperhatikan ke arah kaca dan melihat Menur keluar dari sana. Menur lalu membunuh Ardo dan mengulitinya. Reina lalu pergi ke kamar Ardo untuk mengajaknya sarapan. Tapi karena tidak ada jawaban dari dalam, dia lalu membuka pintu itu dan alangkah terkejutnya ketika dia menemukan Ardo yang sudah meninggal dalam keadaan mengenaskan. Reina shock karena rupanya kutukan Menur masih ada. Reina heran dengan Menur yang membiarkan dia dan V hidup tapi tetap membunuh Ardo. V mengatakan kalau Menur tidak akan menyentuh mereka karena mereka adalah anak dari Baskara. Tapi Menur akan tetap membunuh orang lain yang masuk ke kamarnya sebagai balas dendamnya pada orang-orang yang dulu menyakitinya. Reina heran dengan V yang mengetahui semua itu. Dan ketika Reina terus memanggilnya, rupanya Menur sudah merasuki V untuk mengucapkan terima kasih. Karena merasa tidak ada masa depan dengan hotel itu, Reina lalu memutuskan untuk menjualnya. Beberapa hari kemudian, datang 2 orang polisi untuk mencari tahu tentang kamar di lantai 3 hotel itu. Mereka tidak percaya tentang kutukan kamar hotel yang bisa membunuh orang. Mereka pun masuk dalam kamar dan menemukan Menur yang sedang duduk di sana. Menur hanya mengatakan, "Tolong Dino, tengah wengi," dan film pun selesai. Sekian lalu cerita dari film ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Rating yang diberikan IMDb pada film ini adalah 5,2/10. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.